2006 pakai baju Israel. Gak tahu maunya apa. Mau dinasihatin juga udah tua ya. Kira-kira diapain guys? Komen di bawah coba. Ini mau tanya. Video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan dikasihi. Tadi saya baru lihat sebuah video atau TikTok saudara, di mana ada seorang ibu berpakaian baju Israel ya, atau berpakaian kaos logo Israel, gambar Israel. Saudara didatangi oleh seorang pria, sepertinya ditanya-tanya lah. Menurut asumsi saya ada indikasi lah intimidasi begitu ya. Nah, kita tonton bersama aja coba ya. 2006 pakai baju Israel. Gak tahu maunya apa. Mau dinasihatin juga udah tua ya. Kira-kira diapain guys? Komen di bawah coba. Ini mau tanya aja, kok pakai baju Israel kayak gitu? Kenapa emangnya? Nggak, mau tanya aja. Ya, kenapa kalau itu Anda? Quran 75 ayat itu tentang Bani Israel. Gitu. Palestina nggak disebut. Hati-hati, kalau ada ayat Quran tentang Palestina, ibu beli 5 juta. Jadi itu tanah mereka. Oh, Yahudi itu pintar. Dia itu bangsa pilihan dari bangsa-bangsa seluruh dunia, kata Quran. Begitu kita buka Quran, coba deh baca Al-Baqarah sedikit aja udah masuk Yahudi semua, cerita itu udah. Begitu Musa, Isa, ini yang soknya si bontot ini, Islam ini nggak ngerti. Kenapa sampai sebenci itu orangnya? Seandainya coba ya, ada orang pakai ya kain atau bendera lah ya, bendera Palestina atau bendera Hizbullah atau bendera Amerika atau bendera Brazil ya, atau bendera Australia, saya yakin tidak begitu marah orangnya, atau tidak marah ya. Tapi ini karena pakaian, karena pakai kain atau bendera Israel ya, ditaruh di selimut begitu, ada seorang pria yang sampai mendatangi, menanya-nanyakin. Ya menurut saya itu sudah intimidasi juga ya. Nah, saudaraku saya kasih, kita nggak tahu ya kenapa bangsa ini terlalu benci sekali sama bangsa Israel. Padahal Israel ini umat pilihan Tuhan. Israel ini saudara anak sulung Tuhan. Di mana ayatnya? Ayatnya di Keluaran 4 ayat 22. Musa, katakan kepada mereka bahwa Israel itu anak sulungku. Kadrun banyak saudara berkata begini, kalau Tuhan punya anak, siapa istrinya? Dia pikir Tuhan itu kalau punya anak harus hubungan seks dulu, seperti manusia kan hubungan seks dulu ya baru bisa punya anak. Tapi saya tidak yakin kalau manusia itu bisa buat anak karena hubungan seks. Terbukti saya melayani banyak orang sudah 30 tahun menikah ya, tidak ada anaknya, bahkan sampai meninggal tidak ada anaknya. Setelah saya tanya hubungan seks itumu masih oke. Terus istrimu bagaimana? Kandungannya bagus, subur semuanya, kok bisa nggak punya anak? Itu sering saudara saya layani orang-orang seperti itu. Ini membuktikan bahwa sehebat apapun manusia hubungan seks tidak bisa membuat anak. Yang membuat anak itu adalah Tuhan. Jadi Tuhan cukup ngomong, anakku kau, anakku kau, anakku kau. Ya sudah jadi anaknya. Ngapain Tuhan harus punya istri terus hubungan seks baru punya anak? Kan dia maha kuasa. Saudara dan saya aja diciptakan oleh dia. Tinggal ditambahin aja anakku. Artinya saudara, kata anakku ini spesial. Jadi Israel itu spesial. Makanya saudaraku yang saya kasih, diserang oleh banyak negara tidak terkalahkan. Contoh 1948, negara-negara Islam menyerang, tetapi tetap mereka tidak terkalahkan. 1967, ya, negara-negara Islam juga menyerang, tapi Israel tetap menang. Sampai dia menguasai dataran tinggi Golan, ya.
Terus saudara 1973 juga diserang oleh negara-negara di sekelilingnya, tetap menang juga. Ya, nah, yang terakhir ini ya itu diserang oleh Hamas tanggal 7 Oktober 2023 dan Hizbullah ikutan, Houthi ikutan, dan juga Iran ikutan, dan juga saudara Suriah ikutan. Tapi sekarang lihat ya, justru Palestina yang memerangi Hamas sekarang. Ya, jadi banyak saudara-saudara kita di Indonesia ini mau pergi ke mau pergi ke Palestina untuk berjihad. Ya, yang mau dijihadin apa, saudara? Sedangkan sekarang otoritas Palestina aja menyerang Hamas. Ya, saudara, begitu juga Suriah. Ya, jadi Suriah itu perang, saudara, untuk menggulingkan Bashar Assad. Ya, ada pro Bashar Assad, ada oposisi yang bersenjata yang menyerang. Makanya Israel masuk. Sekarang itu ada yang namanya Gunung Hermon, gunung tertinggi di Suriah, sudah dikuasai Israel. Ya, dan saudara, kalau kita lihat lagi selanjutnya, saudara konsekasi Iran juga, ya, itu pertahanan udara untuk melindungi nuklir dan melindungi uraniumnya sudah dihancurkan oleh Israel. Dan juga kita lihat sekarang, saudara konsekasi, Yaman beberapa kali menyerang Israel, tapi rudalnya ditahan. Ya, semua ini saya sampaikan berdasarkan fakta-fakta berita. Ya, jadi saudara ikuti channel kita terus supaya saudara tidak bingung apa yang saya omongi. Lah, dari mana Pak Lubis tahu? Dari mana Pak Lubis? Kan saya beritakan terus ya, saudara konsekasi. Makanya saya pun heran ya, kenapa Israel begitu dibenci. Nah, ini juga saudara, Israel rohani dibenci nih. Ini pelayanan kita ini, gereja tanpa tembok seribu pintu ini Israel rohani. Kenapa saya bilang Israel rohani? Karena Roma pasal 11 saya dicangkokkan karena Yesus, saya jadi Israel rohani. Begitu juga Roma 9 saya dicangkokkan karena Yesus, saya jadi Israel rohani. Jadi ini perkumpulan ya, ibadah di gereja tanpa tembok seribu pintu ini sudah 6 tahun 3 bulan. Berulang-ulang kali diganggu oleh kadrun. Bahkan pernah kadrun bawa pisau, bawa besi, bawa kayu. Tetapi saudara, kita tidak pernah berhenti. Setiap Kamis jam 2 tetap ada di sini. Nah, ini kemarin Natalnya. Juru selamat. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Karena dia adalah juru selamat dunia. Ya, karena dia juru selamat dunia, makanya juru selamat dunia, makanya dirayakan. Kalau dia bukan juru selamat, dia tidak dirayakan. Kami mau Natal di sini, Tuhan, sama saudara-saudara kami yang ada di wilayah ini, di daerah-daerah kolong ini, Tuhan. Kami minta cuaca cerah. Tadi hujan lebat, tapi bersyukur kami sudah doa, sekarang cuaca cerah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Oke. Kita bawa. Ya. Kita ada acara Natal hari ini, ada. Apa? Sanggup nggak? Anak ibu. Ya. Kau di ujung langsung. Kita sudah punya Yesus. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara, alasan yang kedua tadi apa? Kenapa kita merayakan hari kelahiran Yesus? Karena Yesus hidup. Yang ketiga alasannya, kenapa harus dirayakan saudara? Kenapa harus dirayakan? Karena dia adalah juru selamat. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Karena dia adalah juru selamat dunia. Ya, karena dia juru selamat dunia, makanya dirayakan. Kalau dia bukan juru selamat, dia tidak dirayakan. Haleluya. Karena dia juru selamat dunia, dia harus dirayakan. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat, luar biasa. Kemuliaan bagi Tuhan kita, raja di atas segala raja. Oh, luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Karena Yesus juru selamat, makanya Yesus kita rayakan hari ini kelahirannya. Karena dia juru selamat dunia, kita akan permalukan. Kita akan permalukan.
Haleluya. Haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami punya Tuhan yang hidup. Kami rayakan karena Dia hidup. Kami rayakan karena Dia juru selamat. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya, saudara, makanya kenapa saya tadi kencang-kencang sama orang yang tadi kuit-kuit saudara larang panggil-panggil ke sana. Saya biar dia marah. Yesus selamat, Yesus selamat. Kalau dia marah, calon diborgol. Haleluya. Haleluya. Tapi kalau orangnya itu mau diusir, ya silakan. Entah diusir, entah diapain lah, nggak tahu lah ya. Yang penting saudara yang duduk. Ya, ini udah dapat nasi, saya bagi ya. Jangan jalan. Duduk, jangan pindah-pindah. Itu, kasihkan Bapak itu. Yang berdiri nggak dikasih ya. Gini dulu, lurus. Lurus. Lurus begini biar aman, saudara. Biar aman lurus begini ya. Iya, lurus. Enggak, barengan ya, nasi sama ini. Udah ini lurus, ini udah. Itu udah, ini. Yang sudah pun bilang sudah ya. Iya sudah. Nanti belum? Oh ya, oke. Ya. Ini yang belum. Ya. Oke ya. Jangan pergi dulu ya. Ya. Berbaris ya. Karena di sini tidak ada perpuluhan, tidak ada kolektif. Kita kasih makanan rohani, jasmani, kita kasih susu buat mereka supaya tidak kekurangan gizi. Cuma bedanya kemarin ya, karena Natal kita kasih amplop. Biasanya tidak kasih amplop memang. Ini karena Natal. Saudaraku yang saya kasih, ada orang bilang, "Pak Lubis, saya senang sekali," katanya, "Gereja Tambah Tembok Sudut Pintu ini memenangkan banyak Bani Keder Nebayot sehingga ikut Yesus. Tetapi kalau bisa jangan masukkan media atau jangan masukkan YouTube." Kenapa? Saya bilang gitu. Nanti gereja saya diganggu. Saya bilang sama dia, saudaraku yang saya kasih, "Ya, boleh. Kasih aja 35 juta setiap bulan. Saya tidak upload di YouTube. Untuk apa? Ya untuk ini biaya. Ini kan nggak pakai sponsor. Tidak ada sponsor kami. Tidak ada yang mengatakan setiap bulan kasih 200.000, 300.000. Tidak ada. Jadi kita hanya berharap pada Yesus. Dan puji Tuhan selama 6 tahun 3 bulan semua tercukupi. Ada satu orang lagi bilang begini, "Pak Pendeta Lubis, luar biasa ya Gereja Tambah Tembok Sudut Pintu selama 6 tahun 3 bulan dikasih makanan, dikasih susu dan yang lain-lain. Tapi Bapak tidak jalankan kolektif dan perpuluhan. Kok bisa jalan terus Pak? Uangnya dari mana? Sponsornya siapa?" Saya bilang Yesus. Iya, saya tahu Yesus, tetapi Yesus kan pakai manusia. Manusia siapa? Ya nggak ngerti ya. Saya buat begini. Saya buat lab, saya buat begini. Saudara ingat, ini bukan foto. Kalau foto saya bisa berbohong. Saya foto. Saya bilang ini saya di Mentawai, padahal di hutan-hutan dekat Jakarta sini, ya. Atau saya foto depan orang banyak. Ini pelayanan saya. Muka orang itu saya tutupin, ya. Ya, saya bilang orang Mentawai ya mukanya saya tutupin. Ya, ini visual, jadi nggak mungkin bisa direkayasa. Saudara yang mau mendukung pelayanan ini, ada nomor rekening di deskripsi. Ya, saya percaya ini tempat yang tepat untuk Anda menabur. Kenapa? Karena ini visual, asli. Setiap Kamis kita upload videonya. Jadi benar-benar tersalurkan uang-uang yang saudara kasih ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan tidak pernah mau berhutang. Ketika Anda memberkati, Anda mempiutangi Tuhan, Tuhan balaskan 30 kali lipat, 60 bahkan sampai 100 kali lipat. Yang kedua juga saudara, Tuhan Yesus berkata di Kisah Rasul 20:35, lebih berbahagia yang memberi daripada yang menerima. Lukas 6 ayat 38, berilah maka kau akan diberi dengan melimpah ruah. Galatia 6 ayat 7, tabur maka kau akan tuai. Apa yang kita tabur kita tuai. Kalau ada orang bilang, aku mau panen pisang, tanya dulu, pernah tanam pisang nggak? Nggak pernah. Terus berarti kau mau curi pisang dong? Orang nggak pernah tanam pisang kau mau panen, ya. Nah, saudara, kalau kita baca di Alkitab juga di 2 Korintus 9 ayat 6, di situ yang nabur dikit akan tuai dikit, yang nabur banyak akan tuai banyak. Tetapi di ayat 10 ada benih, ya, yang untuk ditabur, ada juga yang roti untuk dimakan. Benih jangan dimakan, benih ditabur, yang dimakan roti. Saudara, saya yakin biar semua apa yang saudara lakukan untuk Gereja Tambah Tembok
menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih semua yang sudah mendukung pelayanan gereja Tanpa Tembok Sudut Pintu. Yang belum mendukung juga Tuhan berkati, di lain waktu mereka akan mendukung. Kalau ada kadrun-kadrun yang iri dengki, yang nggak suka dengan banyak orang-orang yang katanya murtad, kami hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.